Pernahkah kamu merasa bahwa semakin sering kamu berbicara dengan seseorang, justru hubungan kalian terasa semakin datar? Seolah-olah obrolan yang dulu hangat dan penuh tawa, kini hanya jadi rutinitas basa-basi yang tidak lagi meninggalkan kesan apa-apa. Padahal, di balik setiap percakapan sederhana, ada peluang besar untuk membangun kedekatan emosional, asalkan kamu tahu topik yang tepat untuk dibicarakan. Saya sering mengamati, banyak orang yang sebenarnya punya niat baik untuk mengenal seseorang lebih dalam, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Akhirnya, mereka terjebak dalam obrolan yang terlalu umum. Lagi di mana? Udah makan belum? Atau, hari ini ngapain aja? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang tidak salah, tapi juga tidak membawa hubungan ke arah yang lebih bermakna. Obrolan semacam itu hanya mengisi waktu, bukan mengisi hati. Nah, disinilah seni berbicara mulai berperan. Karena kedekatan itu tidak lahir dari seberapa sering kamu mengirim pesan, tapi seberapa dalam isi pembicaraan kalian. Dan menariknya, ada beberapa topik tertentu yang, jika dibahas dengan cara yang tepat, bisa membuka sisi diri seseorang yang jarang terlihat. Topik yang bukan hanya membuat kamu lebih dikenal, tapi juga lebih diingat. Dalam video ini, saya akan membagikan 10 topik obrolan yang terbukti bisa membuat hubungan kamu dengan dia jadi lebih hangat, jujur, dan penuh makna. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin membangun koneksi yang lebih dalam, dengarkan dengan tenang, karena kita akan membahasnya satu persatu, secara logis, lembut, tapi sangat aplikatif. 1. Masa kecil dan kenangan sederhana. Ada sesuatu yang sangat manusiawi ketika seseorang mulai menceritakan masa kecilnya. Karena di sanalah, tanpa disadari, setiap orang menyimpan memori yang membentuk siapa dirinya hari ini. Saat kamu bertanya, dulu waktu kecil kamu sering main apa? Atau, ada nggak kenangan lucu waktu SD? Kamu sebenarnya sedang mengetuk pintu kenangan paling jujur dalam diri seseorang. Dan menariknya, kenangan masa kecil itu seringkali membawa suasana hangat yang membuat percakapan terasa lebih dekat dan alami. Berbicara tentang masa kecil bukan sekadar nostalgia. Ini adalah cara halus untuk mengenal latar belakang, nilai-nilai, bahkan pola pikir seseorang. Misalnya, ketika dia bercerita bahwa dulu sering membantu orang tua di rumah, kamu bisa melihat sisi tanggung jawab dan empatinya. Atau ketika dia menceritakan kenakalan masa kecilnya, di sana kamu bisa menemukan selera humornya. Dari satu topik ringan, kamu bisa memahami banyak hal tanpa harus bertanya secara langsung. Namun, penting untuk diingat, jangan membuat obrolan tentang masa kecil terdengar seperti wawancara. Dengarkan dengan tulus, ikut tertawa di momen lucunya, dan tambahkan cerita masa kecil kamu sendiri untuk menyeimbangkan percakapan. Hubungan tumbuh ketika dua orang saling membuka diri, bukan ketika satu orang terus menggali yang lain. Saya menyadari bahwa ketika dua orang bisa tertawa dari hal-hal polos di masa lalu, mereka sedang membangun rasa aman. Karena tidak semua orang mau menyingkap sisi rentan dalam dirinya, kecuali kepada orang yang membuatnya merasa nyaman. Jadi, jika kamu bisa membawa seseorang ke momen masa kecilnya dan membuatnya tersenyum, percayalah, kamu baru saja mendekati hatinya tanpa terlihat sedang berusaha. Dan disinilah kekuatan topik ini, sederhana, tapi penuh makna. Kamu tidak butuh kata-kata romantis, cukup sebuah cerita tentang sepeda, hujan sore, atau permainan di tanah lapang. Kadang, kedekatan emosional justru tumbuh dari percakapan yang paling polos, bukan dari rayuan yang paling indah. 2. Pandangan tentang masa depan. Topik kedua yang sering menciptakan kedekatan mendalam adalah pembicaraan tentang masa depan. Karena di dalamnya, seseorang akan menunjukkan cara berpikir, ambisi, dan ketakutannya terhadap hal-hal yang belum terjadi. Ketika kamu bertanya, kalau kamu membayangkan hidupmu 5 tahun lagi, kamu ingin seperti apa? Kamu sedang membuka pintu ke dalam visi hidupnya, dan itu jauh lebih menarik daripada sekadar membahas hari ini. Kamu bisa tahu seberapa realistis dia dalam menata hidup, bagaimana cara dia membuat keputusan, dan sejauh mana dia berani bermimpi. Ada orang yang langsung menjawab dengan yakin, ada pula yang menjawab sambil tertawa. Belum tahu sih, yang penting jalan dulu aja. Di balik setiap jawaban, ada cerita yang bisa kamu pahami, tentang rasa takut, harapan, dan bahkan pengalaman masa lalu yang mempengaruhi pandangannya. Membahas masa depan bukan berarti kamu harus langsung menyinggung soal hubungan atau pernikahan. Cukup dengan bertanya hal-hal yang menuntun ke arah refleksi diri, seperti, kalau kamu bisa kerja di bidang apapun tanpa mikirin uang, kamu pengen ngelakuin apa?
Atau, apa hal yang ingin kamu capai sebelum umur 30? Pertanyaan semacam ini tidak hanya membuka ruang berpikir, tapi juga menciptakan koneksi emosional karena kamu menunjukkan ketertarikan pada jalan hidupnya. Namun, jangan langsung menilai atau mengoreksi jawabannya. Tujuan utama dari pembahasan masa depan adalah mendengarkan, bukan menilai. Terkadang, seseorang butuh ruang aman untuk berbicara tanpa takut dikritik. Ketika kamu bisa memberikan ruang itu, dia akan merasa dihargai, dan dari situlah kedekatan tumbuh. Dan menariknya, ketika kamu menemukan kesamaan arah pandang, walaupun kecil, itu bisa menjadi titik magnet yang kuat. Misalnya, kalian sama-sama ingin hidup sederhana tapi bahagia, atau sama-sama ingin bekerja di bidang yang punya dampak sosial. Kesamaan nilai seperti ini bisa membangun hubungan yang tidak hanya dekat, tapi juga selaras. 3. Hal-hal yang membuatnya bahagia. Salah satu cara paling efektif untuk memahami seseorang adalah dengan mencari tahu apa yang membuatnya benar-benar bahagia. Pertanyaan sederhana seperti, hal apa yang paling bikin kamu bahagia belakangan ini? Atau, apa momen kecil yang bisa bikin kamu tersenyum? Bisa membuka sisi lembut seseorang tanpa perlu suasana yang serius. Obrolan seperti ini tidak hanya menenangkan, tapi juga menciptakan koneksi emosional yang hangat, karena setiap orang senang saat membicarakan hal yang membuatnya bahagia. Kebahagiaan seringkali menjadi cermin dari nilai hidup seseorang. Ada yang bahagia karena hal sederhana seperti minum kopi sambil mendengarkan hujan. Ada pula yang merasa bahagia ketika bisa membantu orang lain. Saat kamu mendengarkan, kamu sedang belajar tentang prioritas dan orientasi hidupnya. Apakah dia lebih fokus pada kebahagiaan pribadi, hubungan sosial, atau pencapaian profesional? Dari sana, kamu bisa memahami bagaimana dia memandang dunia. Tapi jangan hanya mendengarkan. Cobalah juga untuk berbagi. Ceritakan hal-hal kecil yang membuat kamu bahagia, tanpa terkesan menggurui atau pamer. Misalnya, saya bahagia banget waktu lihat orang tua tersenyum gara-gara hal kecil yang saya lakuin. Dengan begitu, obrolan menjadi dua arah, dan suasananya terasa seimbang. Orang akan lebih nyaman terbuka ketika mereka melihat kamu juga bersedia terbuka. Sebuah penelitian psikologis bahkan menunjukkan bahwa ketika dua orang berbagi pengalaman positif secara verbal, otak mereka akan melepaskan hormon dopamin dan oksitosin, dua hormon yang memperkuat rasa percaya dan kedekatan. Artinya, membicarakan hal-hal bahagia bukan sekadar kegiatan ringan, tapi benar-benar menciptakan koneksi biologis yang nyata antara kamu dan dia. Itu sebabnya, topik ini tidak boleh diremehkan. Jadi, kalau kamu ingin mendekat secara natural, tidak perlu berusaha keras membuat kesan romantis. Cukup ajak dia berbicara tentang hal-hal yang membuat hidupnya terasa berarti. Karena di balik setiap tawa kecil saat bercerita, ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh. Dan itulah awal dari kedekatan yang tulus. 4. Ketakutan dan tantangan hidup. Berbeda dari topik kebahagiaan, membicarakan ketakutan hidup menuntut kedewasaan emosional. Tidak semua orang siap membuka sisi rapuhnya kepada orang lain. Tapi ketika seseorang berani berbicara tentang hal yang membuatnya takut, itu tanda bahwa dia mulai mempercayaimu. Misalnya, saat kamu bertanya, ada nggak hal yang paling kamu khawatirkan belakangan ini? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat dalam jika disampaikan dengan nada empati. Topik ini tidak dimaksudkan untuk mengorek luka masa lalu, tapi untuk memahami bagaimana seseorang memandang tantangan hidup. Misalnya, ada yang takut gagal karena trauma masa lalu, ada yang takut kesepian, atau takut mengecewakan orang tua. Ketika kamu mendengar cerita seperti itu, jangan buru-buru memberi solusi. Kadang yang dibutuhkan bukan jawaban, tapi pendengar yang tidak menghakimi. Dan ketika kamu menjadi pendengar seperti itu, kamu bukan hanya orang yang dia ajak bicara, tapi tempat dia merasa aman. Salah satu kesalahan umum dalam obrolan seperti ini adalah mencoba membuat diri terlihat lebih kuat dengan berkata, "Ah, itu mah gampang," atau "Kamu harusnya jangan takut." Kalimat semacam itu justru membuat jarak. Sebaliknya, tanggapi dengan tenang, seperti, "Saya ngerti kok, itu nggak mudah." Atau, "Saya juga pernah ngerasa hal yang sama." Kalimat-kalimat empatik seperti ini menciptakan kesetaraan emosional yang menenangkan. Ada kekuatan besar di balik rasa takut yang diakui bersama. Karena di momen itu, dua orang saling melihat sisi paling manusiawi satu sama lain, sisi yang tidak berusaha terlihat sempurna.
Disinilah rasa dekat tumbuh secara alami. Seseorang tidak akan merasa dicintai hanya karena kamu selalu membuatnya tertawa, tapi juga karena kamu tetap ada ketika dia sedang tidak kuat tertawa. Dan yang menarik, dari percakapan tentang ketakutan justru sering lahir rasa saling percaya yang mendalam. Karena setiap orang yang berani jujur tentang ketakutannya, berarti dia sedang membuka pintu ke jati dirinya. Dan kamu, yang mendengarkan dengan hati, adalah orang yang dia izinkan masuk. Itu adalah bentuk kedekatan yang jauh lebih tulus daripada 1000 percakapan ringan. 5. Pandangan tentang keluarga. Salah satu topik paling dalam, namun sering disepelekan dalam sebuah hubungan, adalah pembicaraan tentang keluarga. Ketika kamu menanyakan hal-hal seperti, kamu paling dekat sama siapa di keluarga? Atau, gimana kamu mendefinisikan keluarga yang bahagia? Kamu sedang menyentuh fondasi nilai yang membentuk kepribadian seseorang. Cara seseorang memperlakukan keluarganya sering mencerminkan bagaimana dia akan memperlakukan hubungan lain dalam hidupnya, termasuk hubungan denganmu. Obrolan tentang keluarga bisa sangat menghangatkan, tapi juga penuh cerita emosional. Ada orang yang tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang, dan ada yang tumbuh di situasi yang penuh perjuangan. Jangan terburu-buru untuk mengomentari, apalagi menilai. Dengarkan saja, pelan-pelan. Karena seringkali, dari caranya bercerita tentang keluarganya, kamu bisa melihat kedewasaannya. Apakah dia memaafkan masa lalunya? Apakah dia masih menyimpan luka? Atau justru telah berdamai? Cobalah sesekali menanyakan hal ringan, seperti, kalau kamu lagi stres, siapa orang pertama yang biasanya kamu hubungi? Pertanyaan sederhana ini bisa membuka banyak cerita tanpa terkesan menginterogasi. Kamu juga bisa menyeimbangkan percakapan dengan cerita kecil tentang keluargamu, supaya suasana terasa setara. Hubungan tumbuh ketika kedua belah pihak merasa aman untuk saling berbagi, bukan ketika salah satu merasa dihakimi. Selain itu, topik keluarga juga memberi kamu gambaran tentang bagaimana seseorang melihat konsep tanggung jawab dan kasih sayang. Apakah dia tipe yang sangat menjaga orang tua? Apakah dia lebih mandiri atau masih bergantung secara emosional? Semua jawaban itu memberi petunjuk tentang bagaimana dia berhubungan dengan dunia sekitarnya. Dan di sana, kamu bisa melihat kecocokan nilai antara kamu dan dia. Bahkan, dalam konteks hubungan jangka panjang, cara seseorang berbicara tentang keluarganya sering menjadi indikator apakah hubungan itu bisa bertahan. Karena orang yang mampu menghargai keluarganya dengan cara sehat, biasanya juga mampu menghargai hubungan romantis dengan kedewasaan yang sama. Jadi, jangan remehkan topik ini, karena dari satu obrolan ringan tentang keluarga, kamu bisa menemukan kedalaman yang tidak kamu duga. 6. Pandangan tentang waktu luang dan hobi. Topik ini terlihat ringan, tapi justru sangat efektif untuk membangun kedekatan yang alami. Ketika kamu bertanya, kalau kamu punya waktu luang, biasanya kamu ngapain? Atau, ada hobi yang pengen kamu coba tapi belum sempat. Kamu sedang membuka ruang bagi seseorang untuk menunjukkan jati dirinya tanpa tekanan. Obrolan tentang hobi seringkali menjadi jembatan terbaik untuk membuat suasana lebih cair, karena di sana, orang bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Hobi bukan hanya kegiatan, tapi juga refleksi dari cara seseorang mencari kebahagiaan. Ada yang menikmati hal-hal yang tenang seperti membaca, menulis, atau berkebun, sementara yang lain lebih suka kegiatan yang aktif dan menantang seperti mendaki gunung atau bermain futsal. Cara dia bercerita tentang hobinya juga bisa menunjukkan tingkat antusiasme dan komitmennya terhadap sesuatu. Orang yang serius dengan hobinya seringkali punya karakter yang tekun dan fokus. Namun, kamu tidak perlu berpura-pura punya minat yang sama. Justru lebih menarik jika kamu jujur, tapi tetap menghargai. Misalnya, saya nggak terlalu jago olahraga, tapi seru juga ya kalau dengar kamu cerita soal hiking. Kalimat seperti itu memberi sinyal bahwa kamu mendengarkan dengan minat, tanpa harus meniru. Dan kalau ternyata kalian punya kesamaan minat, itu bisa menjadi titik awal kegiatan bersama yang mempererat hubungan. Obrolan tentang waktu luang juga bisa memperlihatkan keseimbangan hidup seseorang. Apakah dia tahu cara menikmati hidup di sela kesibukan? Apakah dia tipe yang produktif? Atau justru lebih spontan? Semakin kamu mengenal pola itu, semakin kamu memahami bagaimana dia menyalurkan stres dan energi positifnya. Dari situ, kamu bisa menyesuaikan cara kamu berinteraksi agar hubungan kalian lebih sinkron. Yang paling penting, topik ini menciptakan ruang untuk tawa, rasa santai, dan spontanitas.
Karena kedekatan sejati tidak selalu lahir dari obrolan yang serius, tapi dari momen ringan yang membuat dua orang bisa tertawa bersama. Kadang, sebuah candaan kecil tentang hobi justru membuat percakapan terasa hidup dan penuh keakraban. 7. Pandangan tentang makna hidup dan kebahagiaan sejati. Ada satu titik dalam percakapan di mana kedekatan emosional benar-benar mulai terbentuk, saat kalian membicarakan hal-hal yang sifatnya reflektif. Seperti, menurut kamu, hidup itu untuk apa sih? Atau, buat kamu, kebahagiaan sejati itu apa? Pertanyaan seperti ini mungkin terdengar berat, tapi justru disitulah kamu bisa melihat kedalaman seseorang, bukan dari seberapa pintar dia menjawab, tapi dari cara dia memaknai hidupnya sendiri. Obrolan tentang makna hidup membuka ruang bagi seseorang untuk menunjukkan nilai-nilai terdalam yang dia pegang. Misalnya, ada yang memaknai hidup sebagai perjalanan untuk memberi manfaat bagi orang lain, ada yang melihatnya sebagai proses untuk mengenal diri sendiri, dan ada pula yang menganggap hidup hanya perlu dijalani dengan santai. Tidak ada jawaban benar atau salah, tapi setiap jawaban mengungkapkan lapisan kepribadian yang tidak bisa kamu lihat dari luar. Hal menarik dari topik ini adalah, ia bisa membuat dua orang berbicara dari hati, bukan dari peran. Tidak ada lagi topeng sosial seperti, aku harus terlihat kuat, atau aku harus terlihat keren. Kalian berdua akan mulai berbicara sebagai dua manusia yang sedang mencoba memahami arti keberadaan masing-masing. Itu adalah momen langka dalam sebuah hubungan, dan sangat bernilai. Tapi ingat, pembicaraan semacam ini harus dibangun di atas rasa aman. Jangan memaksa atau menginterogasi. Kalau dia belum siap menjawab, biarkan topik ini mengalir perlahan. Kamu bisa mulai dengan berbagi pengalaman pribadi terlebih dahulu. Misalnya, saya dulu sempat ngerasa hidup itu cuma soal kerja dan uang, tapi makin kesini saya sadar, ternyata yang paling saya cari adalah rasa tenang. Kalimat seperti itu mengundang tanpa menekan. Dan seringkali, dari obrolan seperti ini, akan muncul rasa saling menghargai yang jauh lebih dalam. Karena ketika dua orang bisa berbagi pandangan tentang hidup dengan jujur, mereka sebenarnya sedang berbagi makna, bukan sekadar kata. Dan itulah inti dari kedekatan, saat dua jiwa saling memahami meski tanpa banyak bicara. 8. Pengalaman gagal dan pelajaran hidup. Tidak ada yang lebih manusiawi daripada kegagalan. Tapi menariknya, topik ini jarang dibahas secara terbuka. Kebanyakan orang hanya ingin terlihat baik, kuat, dan berhasil. Padahal, ketika kamu berani bertanya dengan lembut, pernah nggak kamu gagal dalam hal yang benar-benar penting buat kamu? Kamu sedang mengajak dia membuka sisi yang paling jujur dari dirinya. Dan dari kejujuran itulah, hubungan yang tulus bisa tumbuh. Membicarakan kegagalan bukan soal membuka luka, tapi soal mengakui bahwa hidup tidak selalu sempurna. Saat seseorang menceritakan pengalaman gagalnya, dia juga sedang berbagi proses pendewasaan. Bagaimana dia bereaksi waktu itu, apa yang dia pelajari, dan bagaimana dia bangkit. Semua itu memberi kamu gambaran tentang daya tahan mental dan kedalaman karakternya. Dari sini, kamu bisa menilai, apakah dia tipe yang menyerah saat jatuh, atau tipe yang belajar dan bangkit perlahan. Namun, sangat penting untuk menciptakan suasana aman saat membicarakan topik ini. Jangan menanggapi dengan komentar seperti, kok kamu bisa gagal sih? Atau, kamu nggak nyesel? Karena itu hanya akan menutup pintu kejujuran. Sebaliknya, dengarkan dengan empati dan berikan ruang untuk refleksi. Kadang, cukup dengan mengatakan, saya paham banget perasaan itu, saya juga pernah ngerasain hal serupa. Sudah cukup untuk membuat seseorang merasa diterima. Ada penelitian psikologi modern yang menunjukkan bahwa ketika seseorang menceritakan pengalaman sulitnya kepada orang yang benar-benar mendengarkan, otak mereka akan menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan menggantinya dengan oksitosin, hormon yang memunculkan rasa kepercayaan. Jadi, mendengarkan kisah kegagalan bukan hanya membuat hubungan jadi dekat secara emosional, tapi juga berdampak secara biologis pada rasa aman di antara kalian. Yang menarik, dari obrolan tentang kegagalan justru sering muncul kekaguman baru. Karena kamu tidak lagi melihat dia hanya dari hasil akhir, tapi dari proses hidupnya. Dan saat kamu berkata, saya kagum kamu bisa bangkit dari itu, kamu tidak sedang memuji, tapi sedang mengakui perjuangannya. Itu jauh lebih berarti daripada sekadar kata, kamu hebat. 9. Hal-hal kecil yang disukai dan tidak disukai. Seringkali, kedekatan itu tidak dibangun dari hal-hal besar,
tetapi dari hal-hal kecil yang tampak sepele. Obrolan ringan seperti, kamu lebih suka kopi atau teh? Kamu paling gak suka kalau orang kayak gimana? Atau, hal kecil apa yang bisa bikin kamu bad mood seharian? Tampak sederhana, tapi sebenarnya sangat penting. Karena di balik setiap kesukaan dan ketidaksukaan seseorang, ada pola emosional yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ketika kamu mulai membicarakan hal-hal seperti itu, kamu sedang mempelajari bahasa emosinya. Misalnya, seseorang yang bilang tidak suka jika diabaikan dalam percakapan, bisa jadi dia sangat menghargai perhatian. Atau seseorang yang senang dengan hal-hal spontan, biasanya memiliki kepribadian yang terbuka dan adaptif. Dari hal kecil semacam ini, kamu bisa tahu bagaimana cara terbaik memperlakukan dia tanpa harus menebak-nebak. Yang menarik, topik ini sering menciptakan suasana santai tapi hangat. Karena setiap orang punya sisi unik yang menyenangkan untuk dibicarakan. Kamu bisa menanggapinya dengan ringan, tapi tetap menunjukkan ketertarikan. Misalnya, oh jadi kamu gak suka nonton film horor ya? Wah, kita kebalikan banget. Saya malah suka banget nonton yang bikin jantung deg-degan. Dialog kecil seperti itu menciptakan dinamika yang hidup dan membuat interaksi terasa alami, bukan dibuat-buat. Selain itu, membicarakan hal-hal kecil juga memberi ruang untuk intiman dalam bentuk perhatian. Karena ketika kamu ingat bahwa dia suka sesuatu, misalnya makanan tertentu, warna favorit, atau kebiasaan kecil, itu bisa menjadi cara sederhana tapi kuat untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan. Kedekatan sejati tumbuh dari rasa diperhatikan, bukan dari kata-kata besar yang diulang-ulang. Jadi, jangan remehkan topik semacam ini. Justru dari obrolan yang ringan dan spontan, kamu bisa menciptakan momen hangat yang sulit dilupakan. Kadang, kedekatan bukan tentang seberapa dalam topik yang kamu bicarakan, tapi seberapa tulus kamu mendengarkan hal-hal kecil yang dia bagi. 10. Mimpi besar dan tujuan hidup yang belum tercapai. Topik terakhir ini adalah salah satu yang paling kuat dalam membangun kedekatan emosional dan intelektual sekaligus, yaitu tentang mimpi besar. Ketika kamu menanyakan, kalau semua hal bisa terjadi sesuai keinginanmu, apa impian terbesar kamu? Kamu sedang mengajak seseorang berbicara dari ruang imajinasinya yang paling pribadi. Dan di sana, biasanya, tidak ada kepura-puraan. Yang ada hanyalah keinginan murni yang datang dari hati. Mimpi besar adalah cermin dari keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dari cara dia bercerita, kamu bisa tahu apakah dia punya keberanian untuk bermimpi, atau justru terbiasa menahan diri karena takut gagal. Orang yang berani bermimpi biasanya punya semangat hidup yang kuat, sementara yang ragu-ragu mungkin masih bergulat dengan rasa tidak percaya diri. Membicarakan hal ini bukan tentang mengukur ambisi, tapi memahami cara seseorang melihat masa depannya. Namun, topik ini perlu disampaikan dengan nada yang lembut dan penuh empati. Jangan sampai terdengar seperti ujian. Misalnya, hindari pertanyaan tajam seperti, kenapa belum tercapai? Karena itu bisa membuat seseorang merasa dihakimi. Sebaliknya, gunakan pendekatan yang suportif. Saya suka banget dengar kamu cerita soal impian itu. Kamu kelihatan semangat banget waktu ngomongin. Kalimat semacam ini memberi dorongan emosional yang positif dan menumbuhkan rasa nyaman. Seringkali, ketika seseorang mulai membicarakan mimpinya dengan kamu, berarti dia mulai mempercayai kamu sebagai pendengar yang aman. Dan kalau kamu bisa mendengarkan tanpa meremehkan, kamu akan menjadi bagian kecil dari perjalanan hidupnya. Itu adalah bentuk kedekatan yang tidak bisa dibeli, karena kamu bukan hanya tahu siapa dia sekarang, tapi juga siapa dia ingin menjadi. Dan menariknya, ketika dua orang mulai berbicara tentang mimpi dan tujuan hidup, mereka tidak hanya saling mengenal, tapi mulai bergerak dalam arah yang sama. Dari percakapan tentang masa depan, bisa lahir hubungan yang punya makna, arah, dan visi bersama. Dan disitulah, kedekatan berubah menjadi koneksi, bukan hanya antara dua orang, tapi antara dua jiwa yang mulai saling memahami jalan hidup masing-masing. Dari 10 topik yang sudah kita bahas, mungkin kamu mulai menyadari satu hal penting. Kedekatan tidak pernah lahir dari intensitas komunikasi, tapi dari kualitas percakapan. Bukan seberapa sering kamu chat atau telepon, tapi seberapa dalam isi obrolan yang kamu bangun. Dan 10 topik tadi bukan sekadar daftar pertanyaan untuk menarik perhatian, tapi jembatan menuju hubungan yang lebih manusiawi, lebih jujur, dan lebih bermakna. Setiap kali kamu berbicara dengan seseorang, sadarilah bahwa kamu sedang masuk ke wilayah kecil dari kehidupannya.
Saat kamu bisa membuatnya merasa aman untuk terbuka, itu artinya kamu sudah dipercaya. Dan rasa percaya itu, kalau dijaga dengan tulus, akan tumbuh menjadi kedekatan yang tidak mudah tergantikan. Kadang kamu tak perlu selalu mengesankan, cukup jadi pendengar yang hadir sepenuhnya. Jadi, setelah menonton video ini, saya ingin kamu mulai dengan langkah kecil. Pilih satu dari 10 topik tadi, dan cobalah gunakan dalam percakapanmu berikutnya. Rasakan bagaimana suasana obrolanmu berubah. Kamu akan melihat sendiri bahwa komunikasi yang baik bukan tentang teknik berbicara, tapi tentang keberanian untuk benar-benar mendengarkan. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru buat kamu, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Karena di setiap video yang saya buat, saya selalu berusaha menghadirkan sesuatu yang bukan hanya informatif, tapi juga menyentuh dan bisa kamu terapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kedekatan itu bukan soal waktu, tapi soal makna. Dan setiap percakapan yang tulus, sekecil apapun, selalu punya kekuatan untuk mengubah hubungan menjadi sesuatu yang jauh lebih indah.